Hai semuanya, perkenalkan nama aku Christopher Farrell. Halo, perkenalkan nama saya Chelsea Ang. Saya Justin Amanda Mulyawan. Pada video ini, kami akan membahas cara menginstal dan menggunakan Oracle VirtualBox. Sebelum kita memulai, mari kita pahami sedikit lebih dalam tentang apa itu VirtualBox dan mengapa kita menggunakannya. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan penggunanya membuat mesin virtual, sebuah sistem komputer lengkap yang berjalan di dalam komputer utama kalian. VirtualBox awalnya dikembangkan oleh Innotech GmbH, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman dan dirilis pertama kali pada tahun 2007. Pada tahun 2008, perusahaan teknologi terkenal Sun Microsystems mengakuisisi VirtualBox dan terus mengembangkannya. Namun, tidak lama kemudian, pada tahun 2010, Oracle Corporation mengambil alih Sun Microsystems, menjadikan VirtualBox sebagai bagian dari rangkaian produk Oracle. Saat ini, VirtualBox dikenal sebagai salah satu perangkat lunak virtualisasi lintas platform yang paling populer, menawarkan solusi gratis dan open source untuk kebutuhan virtualisasi. Mesin virtual ini bisa digunakan untuk banyak hal, seperti pertama, menguji sistem operasi baru. Misalnya, kita ingin mencoba Linux tetapi tidak ingin menghapus Windows kita. Yang kedua, menjalankan aplikasi lama. Beberapa aplikasi atau game mungkin hanya bekerja pada versi Windows tertentu. Yang ketiga adalah melakukan eksperimen tanpa resiko. Mesin virtual terisolasi dari sistem utama kita. Jadi, jika ada suatu kesalahan pada sistem mesin virtual, sistem utamanya akan tetap aman. Nah, mengapa sih VirtualBox itu penting? Yang pertama, kemudahan akses. VirtualBox ini gratis dan mendukung banyak sistem operasi. Yang kedua, fleksibilitas. Kita bisa menyesuaikan alokasi sumber daya sesuai kebutuhan. Yang ketiga adalah keamanan. Ideal untuk pengujian, perangkat lunak, atau pengembangan tanpa resiko merusak sistem utama. Mari kita bayangkan, kalian adalah seorang pengembang yang ingin belajar tentang sistem operasi baru, seperti Ubuntu. Daripada membeli komputer baru, kalian cukup membuat mesin virtual di komputer kalian yang ada. Hal ini menjadikan VirtualBox sebagai pilihan yang praktis, hemat, dan aman. VirtualBox adalah produk yang dikembangkan oleh Oracle dan dirancang untuk siapa saja yang ingin menjalankan beberapa sistem operasi di suatu perangkat keras atau hardware. Nah, ada beberapa keunggulan dari VirtualBox ini. Yang pertama adalah gratis, tidak ada biaya lisensi atau langganan apapun. Yang kedua itu mendukung cross-platform, di mana dia itu support untuk di beberapa OS, termasuk Windows, Mac, dan Linux. Dan juga yang terakhir ada dukungan ISO, di mana kita bisa menggunakan file ISO untuk menginstal sistem operasi apapun. Nah, VirtualBox ini sangat populer di kalangan pengembang, penggemar teknologi, hingga perusahaan besar untuk keperluan pengujian. Nah, tadi kita udah sama-sama mendengarkan apa itu VirtualBox dan Virtual Machine. Sekarang kita masuk ke tutorial bagaimana cara mendownload VirtualBox dan menggunakannya. Pertama-tama ada hal penting yang perlu kita ketahui sama-sama nih. Apakah komputer kita sudah mendukung yang namanya virtualization? Virtualization ini kayak pintu gerbang utama buat menjalankan virtual machine. Kalau teman-teman pakai Windows, teman-teman bisa ikutin cara aku untuk membuka Task Manager dengan menekan Ctrl plus Shift plus Escape. Terus, nanti teman-teman bisa lihat di sini ada tab Performance, bisa diklik aja. Nah, udah melihat grafik seperti ini, kalian bisa fokus ke bagian bawah untuk melihat apakah virtualization-nya sudah menunjukkan status enable seperti yang aku punya. Kalau misalnya udah enable seperti yang ditunjukkan di layar, maka kalian sudah aman. Untuk kalian yang menggunakan Mac OS, biasanya virtualization ini sudah otomatis aktif. Untuk teman-teman pengguna Windows yang virtualization-nya belum aktif, jangan panik ya. Kita bisa mengaktifkannya bareng-bareng lewat BIOS. Caranya, restart komputer kalian, lalu tekan tombol seperti F2, F10, atau Del selama booting untuk masuk ke menu BIOS. Nah, untuk tombol-tombol tadi, itu bisa disesuaikan dengan merek device teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa googling dulu nih, kalau misalnya merek device ini harus klik button apa untuk ke menu BIOS. Di dalam BIOS-nya, silakan cari pengaturan CPU atau Advanced Settings.
Lalu aktifkan opsi seperti Intel Virtualization Technology atau SVM Mode. Jangan lupa untuk simpan perubahan sebelum restart kembali komputer kalian ya. Kalau semua ini sudah siap, yuk kita lanjut ke langkah berikutnya. Sekarang, kita perlu download VirtualBox tentunya. Caranya gampang banget teman-teman, tinggal buka browser kalian, lalu akses situs resmi VirtualBox di virtualbox.org. Di sana kalian bisa pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi kalian, entah itu Windows, Mac OS, ataupun Linux. Setelah file installer selesai diunduh, kalian bisa install seperti layaknya kalian menginstal aplikasi pada umumnya sesuai dengan sistem operasi kalian ya. Selanjutnya, kita butuh file ISO, yaitu file instalasi sistem operasi yang nantinya akan kita jalankan di virtual machine. Pada tutorial kali ini, aku akan mencoba untuk menjalankan Linux di Windows. Jadi, aku bakal butuh untuk mendownload ISO Ubuntu di ubuntu.com/download. Kalau misalnya kalian ingin mencoba Windows, kalian bisa ke microsoft.com/software/download/windows 10. File ISO ini seperti installer yang akan dipasang di virtual machine kita. Setelah ISO selesai diunduh, kita bisa langsung lanjut ke langkah membuat VM di VirtualBox. Oke, sekarang kita masuk nih ke bagian paling seru di video ini, yaitu membuat virtual machine milik kita sendiri. Pertama, teman-teman bisa buka VirtualBox-nya. Lalu di sini ada banyak pilihan button sebenarnya, teman-teman bisa explore sendiri nantinya. Di sini ada button untuk preferences, untuk import, untuk export, untuk new dan juga untuk add. Tapi di video kali ini aku hanya akan menunjukkan bagaimana untuk membuat virtual machine yang baru. Jadi kita bisa klik button yang new. Setelah itu kalian akan muncul modal Windows seperti ini ya. Kalian akan diminta untuk memberi nama virtual machine kalian. Bisa namanya Ubuntu VM atau Windows VM atau apapun itu. Di sini aku namain GVC VM aja lah ya. Setelah itu, kita bisa pilih tipe sistem operasi yang sesuai dengan ISO yang tadi udah kita download. Di sini aku pakai Linux, jadi aku pilih ISO-nya Ubuntu lah ya. Nah, setelah udah set Ubuntu, nanti bakal otomatis kedetek bahwa yang akan kita coba di virtual machine adalah Linux. Lalu, kita akan punya nih akun di virtual machine ini. Teman-teman, aku saranin buat ganti username dan passwordnya seperti aku, dan perlu diingat ya kredensialnya supaya kita bisa tetap login ke virtual machine ini. Next, di bagian hardware, ada base memory dan prosesor. Biasanya sih aku pasang base memory di 4096 MB dan prosesornya di 4. Ini bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan kalian aja ya. Untuk hard disk, kalian bisa atur-atur sendiri juga supaya dynamically allocated berkembang sesuai kebutuhan, ataupun bisa klik pre-allocate full size supaya langsung aja ke maximum value. Selesai, mudah banget kan untuk setupnya. Sekarang kita cuma perlu nunggu proses dari installing ini. Nah, di sini akan ditunjukin nih detail dari virtual machine yang sudah tadi kalian setting lah ya. Nah, kita juga bisa untuk klik preview di sini buat lihat tab virtual machine kita yang lagi dikonfigurasi. Lalu ini juga bisa sebenarnya diperbesar layarnya dengan klik button show ini. Nah, kalau udah muncul layar dengan wallpaper ubur-ubur seperti ini, kita bisa mulai sedikit lah ya explore komponen apa saja yang ada di desktop virtual machine kita saat ini. Di sini ada kalender,
Lalu di bagian pojok kanan atas juga kalian bisa lihat ada volume, wired connected, balance, dan power atau lock off untuk knockout nantinya dari virtual machine ini. Oke, sekarang udah muncul ya task untuk installingnya. Teman-teman harus menunggu lagi sih sampai semua prosesnya selesai, jadi bisa bersabar aja ya. Kurang lebih 15-20 menit lah, tergantung spesifikasi yang tadi teman-teman atur. A few moments later. Yeay, punyaku sudah selesai install. Sekarang, kalau misalnya teman-teman sudah menampilkan hal yang serupa dengan layarku, yaitu menampilkan username, kalian bisa klik aja username-nya dan login menggunakan password yang sudah kalian setting. Untuk teman-teman yang belum sampai langkah ini, boleh di pause dulu videonya dan tunggu dulu installingnya sampai selesai, karena di next step-nya aku akan menunjukkan apa saja yang bisa kalian lakukan di VirtualBox ini. Supaya kalian lebih nyaman mengoperasikan VM-nya, aku punya beberapa tips tambahan nih buat kalian. Kalau kalian pengen layar VM-nya tampil penuh, kalian bisa tekan tombol hotkey atau kontrol kanan plus F. Selain itu, kalian juga bisa mengaktifkan fitur Guest Editions yang mempermudah untuk berbagi file antara komputer asli kalian dengan virtual machine ini. Cukup klik Devices, lalu pilih Insert Guest Editions CD Image saat VM berjalan, dan ikuti proses instalasinya. Dengan ini kalian bisa mengcopy paste teks atau berbagi clipboard antara VM dengan host komputer kalian. Oke, di sini aku ingin mencoba membuka browser di virtual machine-nya. Kira-kira bisa nggak sih connect ke internetnya? Oke, ternyata bisa ya pakai internet yang saat ini di host komputerku. Jadi di sini mungkin aku mau coba buka YouTube aja. Kita coba buat melakukan streaming. Kira-kira bisa juga nggak sih buat pakai service dari YouTube? Ternyata bisa juga ya teman-teman. Nextnya mungkin aku pengen buka notes kali ya. Kita coba ketik-ketik di sini, kira-kira bisa berjalan apa enggak. Oke, ternyata dia juga bisa ya buat taruh notes kalian di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen eksperimen sesuatu di sini juga nggak apa-apa banget gitu ya. Oh, mungkin di sini aku juga pengen testing yang programmer banget lah ya. Di sini aku bakal buka Google Colab deh.
Terus di sini aku tes buat print hello aja. Oh iya, di sini juga ada loh RAM sama hard disknya ya, kepake berapa banyak. Oke, ternyata bisa. Oke, mungkin sekian dulu untuk tutorial VirtualBox-nya. Semoga tutorial ini membantu teman-teman lebih memahami dunia virtual machine dan membuat kalian semakin percaya diri untuk mengeksplorasi teknologi ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.